Setiap kali melewati jalan ini, aku teringat apa yang menimpaku di bulan Mei lalu. Aku terkena COVID-19, penyakit yang baru, yang melanda semua orang di seluruh dunia, yang menyebabkan banyak juga kematian. Tinggal di tempat isolasi, tubuh lemas, tidak nafsu makan, mengalami anosmia, bahkan harus menggunakan oksigen karena sesak nafas dan saturasi menurun. Belum ada obat untuk penyakit ini, sementara aku punya penyakit bawaan. Ada ketakutan yang melanda. Kok bisa kena? Bagaimana nanti? Tidak tahulah perasaanku waktu itu. Bukan hanya aku, tapi istri dan anak laki-lakiku juga terserang penyakit ini. Banyak saudara-saudara seiman yang juga terkena COVID ini. Bahkan beberapa keluarga semuanya positif COVID. Ibadah onsite untuk sementara dihentikan. Streaming ibadah dilakukan dengan sangat sederhana. Terkumpul dalam satu rumah isolasi bersama saudara-saudara yang lain membuat kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Walaupun ada juga yang harus isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kejadian di bulan Mei di mana hampir 30 orang yang terkena COVID, puji Tuhan, akhirnya terlewati. Kesembuhan Tuhan nyatakan setelah 2 hari, 3 hari, 7 hari, akhirnya dinyatakan negatif. Walaupun setelah itu, aku harus lanjut di rumah sakit Ketilem untuk melanjutkan perawatan selama 1 bulan. Tetapi kesembuhan juga aku alami. Sebulan setelah peristiwa Mei, yaitu akhir Juni sampai Juli, kembali COVID melanda. Halo, Pak Edi ada di mana? Tadi udah di gereja kok, tak cari nggak ada. Ini sudah mulai loh, Pak. Oh, oke. Tunggu sebentar ya. Kali ini lebih banyak lagi yang terpapar. Hampir 100 jemaat yang terkena di berbagai tempat. Dengan kondisi yang lebih mengerikan, setiap hari ada update penambahan jumlah yang terpapar positif COVID. Gereja membuat satgas COVID. Setiap kali ada jemaat yang mengalami gejala-gejala COVID, segera dilakukan tracing ke seluruh keluarga. Kondisi waktu itu banyak juga masyarakat yang terpapar COVID, membuat banyak rumah sakit penuh. Tidak bisa dengan mudah mendapatkan ruang isolasi ataupun perawatan dari rumah sakit dengan segera. Kebutuhan oksigen juga meningkat karena parahnya kondisi waktu itu. Banyak yang mengalami sesak nafas, sementara oksigen sangat susah didapat.
bersyukur ada yang sudah terpapar terlebih dahulu di bulan-bulan sebelumnya, sehingga bisa menolong saudara yang lain yang terpapar di bulan Juli itu. Inilah mungkin maksud Tuhan, supaya kita saling menolong saudara yang waktu itu terpapar COVID, yang terpaksa harus dirawat secara mandiri. Hampir tiap minggu ada ibadah penghiburan yang dilakukan secara online, karena banyak juga kerabat ataupun keluarga jemaat yang dipanggil Tuhan. Benar-benar mengajarkan kepada kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, Tuhan sumber segalanya. Tahun ini sudah hampir terlewati. Melalui apa yang dialami di tahun ini, kita bersyukur Tuhan berjalan bersama dengan umat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan, kita tidak ada kemampuan untuk menghadapinya. Kita tidak ada kekuatan untuk bisa melewati semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rasanya saya ingin menangis ketika saya melihat film tayangan tadi. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat bergabung Bapak Ibu yang ada di tempat ini, atau Bapak Ibu juga yang saat ini mengikuti ibadah Natal pada saat ini dengan streaming. Sekali lagi saya mengatakan, saya mau menyambut, mau kasih salam kepada teman-teman atau jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Shalom. Shalom. Juga bersama-sama dengan kita ada jemaat Tuhan, teman-teman kita yang ada di satelit yang mengikuti ibadah. Saya juga mau menyapa mereka. Dari satelit Soar, Shalom. Ada bisa ditampilkan mungkin yang dari Soar, kemudian dari satelit Setiabudi, kemudian satelit Pudak Payung, Shalom saudara-saudara, dan kemudian dari Kelipang dan Pelamongan juga bersama-sama dengan kita. Juga satelit-satelit yang ada di luar kota, dari Donorojo, Salatiga, Shalom semua. Ya, kemudian juga yang ada di Jepara, Kudus, Pati, Tayu, Ampel, Sepi, Sipandan, dan Kalimantan, Shalom. Luar biasa hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 tahun ini gereja Tuhan, setiap jemaat mengalami situasi yang mungkin tidak enak banyak. Setiap kita di awal-awal tahun yang terpapar dengan COVID-19, ya, akhirnya berdampak pada ekonomi, berdampak pada ada yang kehilangan orang-orang yang dikasih, ada yang kehilangan mata pencaharian,
Dan itu hanya sangat sulit sekali, Bapak Ibu. Tapi bersyukur di tahun 2021 ini kita hampir sudah melewati. Dan kita masih bisa bertahan. Saya percaya bahwa semuanya itu karena campur tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena penyertaan dan penjagaan Tuhan yang luar biasa yang boleh Tuhan kerjakan atas setiap kita. Bapak Ibu, saya percaya di tahun 2022 ke depan nanti, walaupun mungkin kondisinya tidak enak, tetapi saya percaya bahwa kita bisa menghadapinya, kita bisa melewatinya. Kalau judul temanya malam hari ini bangkit dan bersinarlah, saya percaya kita nanti di 2022 kita pasti akan bisa melewatinya dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya mewakili panitia, mohon maaf jika ada keterlambatan dalam pelaksanaan perayaan Natal pada malam hari ini. Akhir kata, kita menyambut Natal 25 Desember 2021 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat
sembah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Haleluya. Selamat datang di Natal Gabungan 2021 GKKD Semarang dan wilayah pengayomannya dengan tema Bangkit dan Bersinarlah. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, pada malam hari ini kita beribadah bersama-sama dengan para pemimpin kita, dengan gembala satelit, juga dengan setiap jemaat di setiap satelit yang ada di kota Semarang, juga yang ada di luar kota, dan juga yang ada di luar pulau. Sebelum lebih lanjut kita menikmati ibadah perayaan Natal kita, mari Bapak Ibu saudaraku saya ajak untuk kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk malam ini. Sungguh kami menanti-nantikan Engkau untuk Tuhan menjamah melawat kami, untuk Tuhan memulihkan kami, menyembuhkan kami, untuk Tuhan menyelesaikan semua perkara yang sedang terjadi dalam hidup kami. Sungguh Engkau hadir bagi kami ya Tuhan, untuk Engkau menyatakan diri-Mu bagi setiap kami umat, bagi umat-Mu ya Tuhan di setiap satelit yang ada, di Bubaan, di Suar Ikel, di Pelamongan, di Kelipang, di Pudak Payung, dan satelit yang ada di luar kota, Kudus, Pati, Tayu, Donorejo. Juga berdoa untuk satelit di Ampel, Brongko, Sepi, Sipadan Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang di Pangkalan Bun dan di Lamandau. Setiap kami mau menikmati Engkau Allah yang luar biasa. Untuk kami bangkit dan kami bersinar terang, menyatakan terang Allah di bumi ini, di dunia ini, untuk menyatakan bahwa kasih Yesus itu ajaib dan luar biasa, untuk menyatakan bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat dan mengagumkan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih untuk sore malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Mari berimbun sorak baginya. Oh, come on, ye faithful, let us worship God. Oh, ye faithful, joyful and triumphant. Marilah pandang Tuhan Sorgawo, sembah dan puji Dia, 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 Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Kita angkat tangan kita. Yes. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya jemput untuk kita bangkit berdiri. Kita mau sorakkan namanya, kita mau tinggikan namanya, kita mau sorakkan haleluya.
Mari kita sama-sama puji Dia, yes. Sebab Dia kekuatan di hidup kita, amin. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau langkahku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, kami kan lewati bersamamu Tuhan. Lembah yang kelam kan ku lewati, yes Tuhan. Sebab Engkau sertaku dengan iman. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa-Mu, oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku serahkan, haleluya. Nama-Mu berkuasa, yes. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yes Tuhan, Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Engkaulah Tuhan gunung batu kami. Apabila kami jatuh takkan sampai tergeletak dalam lembah kekelaman, sekalipun Kau berserta kami. Engkaulah tiang awan dan tiang api bagi kami Tuhan. Engkaulah terang di hidup kami. Yes Tuhan, Kau terang kami Tuhan. Kita satukan suara kita menyembah Dia. Lembah yang gelap kami lewati, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku serahkan, haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku serahkan, haleluya. Allah yang perkasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku serahkan, haleluya. Allah yang perkasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yes. Haleluya. Bangkit dan bersinarlah, menjadi terang bagi dunia. Haleluya. Sekali lagi. Yeay.
bersinar dan memuliakan-Mu. Maju, ku mau maju. Maju, ku mau maju bagimu. Berjalan dengan kuat iman. Berjalan dengan kuat imanku. Ku mau hidup. Ku mau hidup jadi terang-Mu. Terangi dunia di sekelilingku. Bangkit dan bersinar bagimu. Serukan nama-Mu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan nama-Mu. Yesus, Yesus. Saksikan kemenangan. Nyatakan Kaulah Tuhan di hidupku. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bangkit, ku mau bangkit. Bangkit, ku mau bangkit bagimu. Bersinar. Bersinar dan memuliakan-Mu. Maju, ku mau maju. Maju, ku mau maju bagimu. Berjalan dengan kuat imanku. Berjalan dengan kuat imanku. Ku mau hidup. Ku mau hidup jadi terang-Mu. Terangi dunia di sekelilingku. Bangkit dan bersinar bagimu. Serukan nama-Mu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan nama-Mu. Saksikan kemenangan. Nyatakan Kaulah Tuhan di hidupku. Yes, bersama Tuhan kita bangkit, kita menjadi terang, sinar di dunia ini, menyatakan kasih dan kuasa Allah. Bangkit dan bersinar bagimu. Terima kasih Tuhan. Serukan Engkaulah Yesus Tuhan, nama-Mu Engkaulah Raja atas kami. kemenanganku. Amin. Maju dan tinggikan nama-Mu. Saksikan kemenangan, Saksikan kemenangan. nyatakan Kaulah Tuhan. Nyatakan Kaulah Tuhan. Mencuci. Bangkit dan bersinar bagimu. Serukan nama-Mu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan nama-Mu. Haleluya. Saksikan kemenangan. Nyatakan Kaulah Tuhan di hidupku. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Haleluya. 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 Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita akan bersiap mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia sebagai bukti nyata kasih Allah kepada manusia. Dan kelahiran Tuhan Yesus di dalam hati kita adalah karya terbesar Kristus bagi kita. Karena dengan jalan itu, maka kita diperdamaikan dengan Allah. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan sembah kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan.
Rajaku, sempurnalah namamu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Aku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku perbuatan ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Biar alam raya seisi semesta berteru memandang-Mu, buat seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja kemuliaan. Alam raya Bapak, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami sangat rindu mendengar isi hati Tuhan malam hari ini. Kami rindu Tuhan, supaya Engkau mencurahkan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, pertama-tama saya langsung mengucapkan dulu selamat menyambut hari Natal dan selamat menyambut juga tahun baru ya. Senang boleh bersama-sama, kita boleh beribadah bersama-sama walaupun ini ada kendala sedikit dari internet sehingga kita terlambat, tetapi saya melihat semangat yang luar biasa dari kita semua. Terpuji Tuhan. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah
bangkit dan bersinarlah. Ya, saudaraku, suatu tema yang sering kali kita dengar. Sering kali menjadi tema Natal. Tetapi Bapak Ibu, saya harus katakan, tentu banyak juga anak-anak Tuhan tidak mengalami bangkit dan bersinar itu. Bangkit bersinar seringkali dimaknai menjadi satu hanya sebagai seruan Natal. Ya, tetapi saya berdoa sore hari ini, malam hari ini, semua kita yang hadir, juga saudara-saudaraku yang ada di satelit-satelit, juga yang ada di rumah-rumah, atau mungkin dimanapun berada, kali ini kita betul-betul mengalami bangkit dan bersinar yang luar biasa. Amin. Mengapa begitu, saudaraku? Nah, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Ya, Yesaya 60 ayat 1 adalah temanya, tetapi kita akan baca, saudaraku, firman Tuhan ini lebih lengkap. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 6. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 6. Ya. Saya bacakan untuk kita semua. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan mazmur Tuhan. Berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seruan mengenai bangkitlah dan bersinarlah, saudaraku, tadi saya katakan sering kita dengar kalau Natal. Tetapi saya berdoa, saudaraku, betul-betul di Natal kali ini berbeda. Saudara betul-betul mengalami kebangkitan dan bersinar terang. Mengapa? Nah, itu yang kita mau bahas hari ini. Mengapa, saudaraku? Mengapa bersinar dan bangkitlah dan bersinar itu menjadi sangat-sangat penting? Ya, mengapa juga seringkali kita mendengarnya? Karena saudaraku, yang pertama adalah di balik seruan ini ada janji Tuhan yang luar biasa. Ada nubuat Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Ada nubuat di balik ini. Di balik seruan ini, Tuhan menubuatkan melalui Nabi Yesaya bahwa Tuhan akan datang. Akan ada waktunya di mana Tuhan kita itu datang menghampiri umatnya. Dan terbukti betul setelah 1000 tahun, 1000 tahun kemudian Yesus betul-betul ada di dunia ini, lahir, dan itulah yang kita peringati sore hari ini, Bapak Ibu. Dan pada waktu itu, setelah Yesus ada di dunia ini dan terangkat ke sorga, umat Tuhan mengalami nubuatan itu yang luar biasa, saudaraku. Nubuatnya itu berisi apa, saudaraku? Dia katakan, kepalamu akan tegak,
Anak-anakmu akan kembali kepadamu. Orang-orang akan datang berduyun-duyun kepada terangmu itu. Bahkan raja-raja katanya. Ini luar biasa. Ini berbicara saudaraku mengenai berkat rohani yang akan diterima oleh umat Tuhan. Berkat rohani, pemulihan yang luar biasa. Pemulihan Tuhan saudaraku. Pemulihan dari Tuhan yang luar biasa bagi umatnya. Bukan hanya itu, ini lengkap sekali. Juga pemulihan ekonomi. Karena dia katakan, saudaraku ya, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu, akan engkau raih. Wah, yang selama ini banyak anak-anak Tuhan tidak mengalaminya. Saudaraku, kalau saya kutip tadi apa yang kita baca itu adalah bangsa-bangsa katanya berduyun-duyun datang kepadamu dan raja-raja, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ini luar biasa saudaraku, sesuatu yang luar biasa. Dimulai dulu pemulihan dengan pemulihan rohani, secara rohani, kemudian dilanjutkan menjadi pemulihan secara jasmani saudaraku. Ingat, ini lengkap. Banyak orang berkonsentrasi pemulihan secara ekonomi, ya. Tetapi Tuhan berkata lengkap. Dimulai dulu dengan perkara-perkara rohani. Saudaraku catat ini. Dimulai dulu pemulihan itu dari perkara yang rohani, saudaraku. Ini janji Tuhan. Tetapi saudaraku, saya harus katakan, ini bersifat nubuatan janji kepada umat Tuhan. Kepada sesuatu yang korporat. Bukan kepada pribadi-pribadi. Itu sebabnya dia berkata secara pribadi, kalau engkau mau nikmati ini, engkau harus bangkit dan bersinar. Bersyarat ini. Tetapi ini pasti, sebab janji Tuhan itu, janjinya pasti. Tuhan pasti memulihkan umatnya. Dia pasti memberkati umatnya. Sayangnya adalah, apakah engkau dan saya ada di sana? Apakah kita akan ikut di sana? Kita akan ikut di sana kalau syaratnya kita bisa penuhi. Yaitu apa? Bangkit dan bersinar tadi. Ya, bangkit dan bersinar. Tadi diawali ada sebelum ketua panitia tadi menyampaikan kata sambutan, diawali dengan peristiwa pandemi yang kita hadapi ya. Saya percaya pandemi ini menjadi satu alasan kuat agar kebenaran firman Tuhan ini terjadi bagi umat Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang kita baca tadi berkata, kekelaman sedang menutupi bumi. Kegelapan sedang menutupi segala bangsa. Belum pernah ada, saudaraku, ya sejak ratusan tahun, karena kita nggak bisa mendefinisikan ribuan tahun yang lalu apakah apa yang terjadi, saudaraku. Tapi sejak dulu belum pernah ada satu musibah yang dihadapi oleh seluruh dunia ini. Kecuali pandemi ini, saudaraku. Kecuali pandemi ini. Ini luar biasa. Dan kekelaman sedang menutupi bumi ini. Kekelaman yang dihadapi melalui pandemi ini menjadi satu prasyarat di mana kebangkitan terang Tuhan itu akan terjadi lagi. Dan itu akan terjadi di masa-masa kita yang sekarang ini, saudaraku. Kalau kita mau bangkit
dan bersinar. Amin. Ya, nah mari pahami dulu saudaraku. Bangkit dan bersinar, jadi seruan itu adalah syarat untuk janji Tuhan tergenapi atas hidup kita. Umat Tuhan akan mengalaminya, tetapi apakah engkau secara pribadi ada di sana, saudaraku? Gerejanya pasti mengalami pemulihan yang luar biasa, itu pasti. Tetapi apakah kita ada di sana? Kayak ada lagu ya, ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu gereja bangkit, ku mau di sana. Nah gitu. Karena bisa jadi saudaraku, dan itu yang sering terjadi saudaraku, ketika Yesus datang ke dunia ini, hanya segelintir orang yang merasakan betapa kemuliaan para malaikat itu bersama-sama datang Yesus ke dunia ini, tetapi ada banyak orang tidak ikut serta. Hanya sedikit orang yang ikut serta merayakan ya kedatangan Yesus waktu Natal, di malam Natal saudaraku. Di malam Natal itu malaikat bersorak-sorak luar biasa, dan malaikat itu datang hanya kepada sekelompok gembala-gembala yang ada di padang. Para ahli Taurat sudah tahu kedatangan Yesus yang akan datang ke Bethlehem. Dikasih tahu oleh para Majus kepada Herodes bahkan. Tetapi mereka santai saja, ya kan? Mereka tidak mengalaminya. Bahkan malah Herodes mencari untuk membinasakan Yesus. Ya, sampai akhirnya berkorban ya, setiap anak laki-laki harus terbunuh karena kedatangan kelahiran dari Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita bukan golongan orang-orang yang tidak mengalami kemuliaan yang Tuhan yang terang yang datang, kemuliaan Tuhan yang datang. Amin. Kita harus bangkit dan bersinar. Nah, apa bangkit saudaraku? Nah, kalau kamus bahasa Indonesia, ya saya baca saudaraku ya, kamus bahasa Indonesia. Bangkit itu diterjemahkan, diartikan sebagai naik karena sebelumnya turun. Bangkit itu juga bermakna bangkit karena sebelumnya terpuruk. Bangkit itu juga adalah muncul karena tadinya tenggelam. Ya. Bangkit itu juga adalah bangun dari tidur, bangkit. Selama ini dia tertidur. Bangkit juga bermakna adalah bertambah yang sebelumnya berkurang. Mengalami bangkit, produksi bangkit, nah gitu kira-kira ya. Nah, tetapi saya mau katakan kepada kita, bukan hanya sekedar dari arti ini yang akan terjadi bagi kita. Tentu akan terjadi saudaraku, ada pemulihan bangkit ini akan terjadi bagi setiap anak Tuhan yang bangkit. Apa itu? Kalau dia tidak mau sekedar diam saja. Ya. Mari kita mungkin sudah terlena dengan banyak ketakutan, terlalu terlena dengan banyak masalah gitu ya. Mungkin kita seringkali akhirnya ya ada di dalam situasi yang tidak enak terus gitu ya saudaraku ya. Mungkin jadi pikiran yang negatif terus. Tetapi hari ini karena firman Tuhan ada janji kepada kita, kita harus bangkit. Dari yang tadinya turun menjadi naik. Dari yang tadinya tidur menjadi bangun saudaraku. Yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Ada sesuatu yang harus dikerjakan. Ada sesuatu aktivitas yang kita tidak mau dalam kondisi yang biasa-biasa saudara. Kita harus bangkit. Tetapi bukan hanya sekedar perkara-perkara jasmani saudaraku. Yang Tuhan mau kita bangkit dari situasi-situasi bukan hanya yang jasmani, tapi situasi yang rohani, saudaraku. Jangan biarkan dirimu terus saja tertekan oleh si jahat. Jangan biarkan dirimu terus saja engkau dikuasai oleh ketakutanmu,
oleh si jahat, saudaraku. Engkau terus saja dikuasai oleh si jahat, diikat oleh si jahat. Jangan mau terus berdosa terus, saudaraku. Bangkitlah. Bangkitlah. Kalau engkau sekedar hanya ikut-ikutan ke gereja, kalau selama ini, ya apalagi karena pandemi, jadi enak sekali kalau beribadah ini, ya tanpa mandi boleh bergereja gitu ya. Sambil tidur-tiduran enggak apa-apa. Sekarang waktunya bangkit, saudaraku. Bangun. Gak mau biasa-biasa. Memang mungkin kita tuh sudah terlalu enak, nyaman, saudaraku. Tetapi mari kita bangkit, saudaraku. Bangunlah. Jangan mau yang suam-suam, yang biasa-biasa. Berkaryalah. Mungkin kau berkata, waduh tapi keuangan saya tidak bagus gitu. Bangkit, saudaraku. Tetapi bukan hanya itu. Kata yang dipakai adalah tidak cukup hanya bangkit, tetapi bersinar. Bersinar bermakna adalah menerangi keadaan di sekelilingnya. Bermakna adalah kalau di dalam kamus bahasa Indonesia saya melihat bersinar ini mengandung adalah memancar katanya keluar. Ada sesuatu yang keluar dengan kuasa katanya. Ya. Lalu ada juga yang kedua adalah ya bercahaya. Bercahaya ini betul-betul dinikmati oleh sekitar. Nah, kalau saudaraku kita kembali ke dalam Alkitab, kamu adalah terang katanya. Terang tidak mungkin ditaruh di bawah gantang, tetapi ditempatkan begitu rupa di dalam kaki Dian supaya menerangi semua ruangan. Kelemahan banyak anak Tuhan adalah setelah dia terpuruk menghadapi situasi yang kurang bagus, dia sembunyi, diam, bertahan. Tetapi yang Tuhan mau di situasi sekarang adalah bersinar. Bersinar membiarkan dirinya menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Ini justru saatnya. Di situasi kegelapan itu dibutuhkan lilin, saudaraku. Di situasi gelap dibutuhkan terang. Dan betapapun kecilnya terang, kalau dalam kegelapan sangat-sangat bernilai. Kalau seandainya ruangan kita ini gelap, listrik mati, maka HP kita sangat-sangat bermanfaat. Tetapi kalau, ya karena ada lampunya ya, kita buat sinar, nyalakan lampunya, satu HP saja dibuat untuk menerangi ruangan ini, sangat-sangat terasa, saudaraku. Tetapi dia tidak terasa, tidak berarti kalau keadaan terang. Kalau seperti sekarang dia ada satu orang menyalakan HP-nya, lampunya, saudaraku, tidak akan bermakna apa-apa. Jadi memang di saat kegelapan terang itu sangat-sangat menolong. Ini kesempatan bagi setiap anak Tuhan untuk hidupnya berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Betapapun itu kecilnya, akan sangat-sangat bermanfaat, saudara. Oleh karenanya, mari kita menjadi orang yang bangkit dan bersinar, saudaraku. Dan yang ketiga adalah, saudaraku, tadi yang pertama adalah di balik seruan itu ada janji Tuhan. Janji yang akan digenapi kalau kita mau, yaitu tadi seruannya adalah bangkit dan bersinar. Dan yang ketiga adalah Tuhan memampukan, memberi kemampuan untuk bangkit dan bersinar. Selama ini banyak orang mengira kalau kita suruh bangkit orang, ya sudahlah bisa itu kerjakanlah sendiri. Enggak, Tuhan menyediakan juga, Tuhan bersama-sama, Dia datang katanya, ya. Sebab terangmu datang, kan gitu ya. Sebab kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Itu yang memampukan engkau menjadi bangkit dan bersinar. Bangkit dan bersinar ini bukan semata-mata dengan usahamu sendiri, bukan. Tetapi dengan membiarkan Allah yang ada di dalam dirimu itu.
Membiarkan Tuhan Yesus yang ada di dalam hatimu. Sebab dia berkata, akulah terang dunia. Mengapa dia katakan kita boleh jadi terang? Karena dia ada dalam kita. Saudaraku, saya senang sekali, saya sering kali ulang-ulang merenungkan terus saudaraku. Ini ayat hafalan, Galatia 2 ayat 20 itu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ada 3 poin penting di sini saudaraku. Kita harus menyadari kita bukan hidup sendirian lagi, tetapi ada pihak lain di mana kita bergantung sepenuhnya. Dia berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu dia katakan lagi, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang pertama, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup kita juga adalah hidup. Membiarkan hidup ini, hidup kita bukan kita lagi tapi Kristus yang hidup. Nah, yang kedua adalah membiarkan Tuhan itu keluar dalam kehidupan kita. Maksudnya saudaraku, jangan selalu berkata inilah aku, inilah aku. Persoalan banyak anak Tuhan adalah dia melihat selalu dirinya. Padahal kalau dia menerima Yesus, percaya pada Yesus, Yesus ada di dalam hatinya. Harusnya tinggal membiarkan Yesus keluar dari dalam hatinya itu. Itu yang dikatakan oleh Rasul Petrus, saudaraku. Emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang aku punya, kuberikan kepadamu. Dia membiarkan kuasa Kristus itu mengalir dalam hidupnya. Dan itulah yang terjadi, saudaraku. Poin kedua adalah biarkan Kristus keluar dalam kehidupanmu itu. Orang melihat Kristus yang ada di dalam hatimu itu, di dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga adalah hidup oleh iman kepada Yesus yang sudah menyerahkan hidupnya. Ada satu iman yang pasti, iman yang luar biasa, keyakinan yang penuh bahwa Tuhan mengasihi dia dengan menyerahkan nyawanya untuk dia. Itu yang membuat kita bisa menjadi bangkit dan menjadi terang. Bangkit dan bersinar, Bapak Ibu sekalian. Mari alamilah bangkit dan bersinar. Jadilah berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Kegelapan sedang menutupi bumi. Dan janji Tuhan, pemulihan akan terjadi. Pemulihan secara rohani akan terjadi atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas hidupmu, saudaraku, atas kota kita, atas bangsa kita. Bukan hanya itu, termasuk pemulihan ekonomi. Harta bangsa-bangsa tersedia untukmu, saudaraku. Tuhan akan memberkati engkau. Berkatnya kepadamu akan menjadi berkat yang sempurna. Bukan hanya ia memberkati engkau secara jasmani, tetapi terlebih secara rohani, saudaraku. Hanya mari kita menjadi bangkit dan bersinar. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati kita semua, saudaraku. Mari kita datang kepada Tuhan.
Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa jiwa-jiwa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku, katakan dengan iman. Yes Tuhan, amin, amin. Cita-citaku, masa depanku, menjadi milikku. Jadikan, yes Tuhan, di tengah kegelapan dunia, membawa jiwa-jiwa kepadamu. Tuhan, ini bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh amin Tuhan. Pakailah Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudaraku, biarkan musik terus menyanyikan lagu ini. Setiap kita boleh teduh di hadapan Tuhan. Seruan Tuhan kepada kita umatnya malam hari ini adalah bangkit dan bersinarlah. Ia mau supaya setiap kita mengalami janji-janji Tuhan, janji pemulihannya. Tahun 2022 adalah tahun pemulihan. Nubuat Tuhan pasti terjadi. Allah mau engkau ada di sana, engkau mengalami pemulihannya. Itu sebabnya Ia berseru kepadamu malam hari ini. Bangkitlah, bersinarlah. Biarkan hidupmu berdampak. Bangkitlah dari kehidupan yang biasa-biasa. Tertariklah dengan perkara-perkara rohani. Buatlah kehidupan rohanimu menjadi panas. Tidak dingin, tidak suam-suam, tetapi engkau bangkit. Hidupmu berdampak. Saudaraku, saya akan menantang engkau. Yang pertama, engkau tidak akan bisa bersinar, bangkit dan bersinar kalau Yesus belum ada di dalam kehidupanmu. Kalau engkau belum pernah menerima Yesus
masuk ke dalam hatimu. Engkau betul-betul mempercayakan hidupmu kepada Dia. Engkau betul-betul percaya Yesus sudah mati. Dan kau ingin Yesus masuk ke dalam kehidupanmu, supaya terang Tuhan terbit atasmu. Kalau ada di antara saudaraku yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan, angkat tanganmu, saya mau berdoa untukmu. Engkau yang ada di rumah-rumah, engkau yang ada di satelit-satelit, engkau juga boleh mengangkat tanganmu. Katakan, aku perlu Engkau Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Yang kedua adalah, kalau engkau selama ini mengalami suam-suam, kau ingin memperbaharui penyerahan hidupmu kepada Tuhan. Kau mau berkata seperti yang kita nyanyikan tadi, Tuhan, aku inilah hidupku. Mungkin kau menghadapi banyak masalah, tetapi engkau berkata, aku Tuhan mau bangkit. Aku mau bangkit dari tidurku. Aku mau bangun. Aku tidak mau yang biasa-biasa. Aku mau bangkit dari kehidupan lamaku, kehidupan dosa. Aku mau naik. Aku tidak mau turun lagi. Aku tidak mau bangkrut. Aku mau mengalami pemulihan itu. Aku mau bangkit sekarang ya Tuhan. Aku mau menyerahkan hidupku kepadamu. Kalau ada di antara saudaraku juga angkat tanganmu, atau taruh tanganmu di dadamu supaya saya boleh melihat engkau. Puji Tuhan. Engkau juga yang ada di rumah, di satelit-satelit, taruh tanganmu di dadamu, saya mau berdoa untukmu. Huranama sandara masyik, haleluya. Syikiara masandara masyik. Saudara-saudaraku yang mau menerima Kristus, terima Yesus. Kau boleh berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Aku mau menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah ke dalam hatiku, menjadi Raja dan Tuhan atas hidupku. Dalam nama Yesus. Kau yang mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, kau mau berjanji menjadi bangkit dan bersinar terang. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang ditaruh di dada Tuhan. Kami mau bangkit. Kami mau bersinar Tuhan. Kami mau bangkit Tuhan, tidak menjadi biasa-biasa Tuhan. Kami mau tertarik perkara-perkara rohani. Kami bukan hanya sekedar Tuhan mengikuti menjadi orang Kristen yang KTP Tuhan. Tetapi kami mau bangkit. Kami mau bergairah. Hidup kami mau berdampak Tuhan. Berdampak ya Tuhan. Hidup kami bersinar. Dirasakan oleh sekitar kami Tuhan. Kami menjadi saksi-saksi-Mu. Di dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kegelapan yang dialami oleh umat Tuhan. Setiap siasat dari si jahat, ikatan dari si jahat. Malam hari ini kami lepaskan di dalam nama Yesus. Kami bebaskan di dalam nama Yesus. Terang Tuhan terbit. Terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya terbit atasmu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada di antara saudaraku yang ada di rumah-rumah atau di satelit yang sakit, atau yang ada di tempat ini, taruh juga tanganmu di dadamu, saya mau berdoa untukmu. Taruh tanganmu di dadamu, atau taruh di tangan sebelahnya, sebelah tanganmu, taruh tangan kanan di dada, tangan kiri pegang yang sakit. Ya, terima kesembuhanmu di dalam nama Yesus. Terima kesembuhanmu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di bagian tulang, di bagian paru, bagian organ-organ yang bagian dalam, di dalam nama Yesus. Jantung, paru-paru, di dalam nama Yesus. Kanker di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Terima kesembuhanmu, terima kesembuhanmu, terima sekarang. Terima sekarang dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana sampai hidupku penuh kemuliaan-Mu. Sampai gerejaku, sampai gerejamu penuh kemuliaan. Sampai keluargaku, sampai keluargaku penuh kemuliaan. Sampai kotaku, sampai kotaku penuh kemuliaan. Sampai Indonesia, sampai Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Oh Yesus Tuhan. Ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin Tuhan, amin Tuhan. Kami ada dalam rencana-Mu. Janji-Mu pasti digenapi atas hidup kami ya Tuhan. Kami adalah orang-orang Tuhan yang melihat janji-Mu digenapi atas hidup kami Tuhan. Atas keluarga kami. Atas gereja-Mu Tuhan. Atas kota kami. Atas Indonesia Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudaraku.
Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa ya Tuhan. Engkau menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkaulah penolong kami ya Tuhan. Kami diingatkan kembali bagaimana Engkau ya Tuhan membawa jemaat Tuhan untuk menikmati kasih Tuhan yang besar ya Tuhan. Engkau memelihara senantiasa jemaat Tuhan di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau membuat jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka boleh tetap kuat walaupun melewati situasi yang berat dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tetap hadir ya Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Allah sungguh luar biasa. Allah yang kami sembah sungguh dahsyat dan ajaib ya Tuhan. Tidak henti-hentinya ya Tuhan. Kami naikkan doa permohonan kami kepada Engkau. Karena kami tahu Allah yang luar biasa. Itulah Engkau Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan kami terus membawa doa-doa kami ya Tuhan. Untuk bangsa ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan. Bangsa kami Indonesia ada dalam pandangan Tuhan. Kami berdoa senantiasa Tuhan menjaga negeri kami ini tetap aman di dalam nama Yesus. Kau menjaga dari segala pencuri ya Tuhan. Bangsa kami aman dalam pandangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau memberkati para pemimpin negeri ini dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberikan hikmat dan takut akan Tuhan atas mereka yang mengemban amanat yang diberikan. Setiap kepercayaan yang diberikan kepada mereka di dalam nama Yesus, mereka mengerjakannya dengan tanggung jawab dalam nama Tuhan Yesus. Takut akan Tuhan mengalir atas setiap pemimpin negeri ini. Mereka memimpin pemerintahan takut akan Tuhan dan mengerjakan dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami terus berdoa ya Tuhan, supaya bangsa kami ini ya Tuhan, Engkau jagai, Engkau lawat negeri ini ya Tuhan. Ada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Biarlah gereja Tuhan bangkit dan bersinar ya Tuhan. Gereja Tuhan berdampak di negeri ini dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami rindu ya Tuhan, terang kasih Tuhan itu terpancar atas setiap umat Tuhan. Mereka boleh melihat orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka boleh melihat kasih Tuhan melalui gereja Tuhan, melalui orang-orang yang percaya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mengubahkan negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau menjaga, Kau memberkati bangsa kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Semakin banyak orang yang mengenal kasih Tuhan di negeri ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kota kami ya Tuhan. Tuhan yang memberkati ya Tuhan. Wali kota, Tuhan memberkati setiap aparat di kota ini ya Tuhan. Tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan dikerjakan dengan maksimal dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Kau memimpin para pemimpin kota ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Orang-orang yang Tuhan tempatkan di kota ini, mereka boleh bekerja dengan maksimal. Mereka boleh bekerja dengan takut dan gentar akan Engkau ya Tuhan. Dengan sebaik-baiknya dan penuh bijaksana yang daripada Tuhan. Bahkan orang-orang anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di pos-pos di kota ini, di negeri ini, mereka boleh menjadi orang yang punya tanggung jawab semakin besar ya Tuhan. Punya wibawa ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami diteguhkan dengan firman Tuhan. Hiralapasikata nama sana. Setiap kami diingatkan kembali ya Tuhan. Bagaimana setiap kami gereja Tuhan mengerti akan panggilan hidup kami. Dibawa kami untuk terus ada dalam tuntunan Roh Kudus. Dibawa kami untuk terus berjalan bersama Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan berjalan bersama-sama kami ya Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan itu boleh dinyatakan gereja Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada kehidupan yang berbeda mulai hari ini sampai waktu-waktu berikutnya. Karena firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ada komitmen baru yang boleh kami kerjakan ya Tuhan. Kami bangun ketika kami mendengarkan firman yang indah ini. Bahwa kami harus masuk kepada panggilan kami. Bahwa kami harus berdampak di tengah-tengah hidup kami. Gereja Tuhan adalah wakil Tuhan untuk membawa perubahan yang baik atas kota ini, atas negeri ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan terjadilah firman Tuhan bagi setiap kami. Untuk setiap kami ini mengalami kemenangan dalam hidup ini.
proses apapun yang kami hadapi dapat kami lalui bersama Allah yang besar, Allah yang senantiasa menyertai kami dalam nama Yesus. Kami tahu ya Tuhan, ada tantangan di waktu ke depan. Tapi kami lebih tahu lagi bahwa kami punya Allah yang besar. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya sepenuhnya akan Engkau ya Tuhan. Dan kami yakin tahun baru nanti kami boleh semakin menikmati kebesaran Tuhan. Engkau membawa kami untuk mengalami pengalaman yang lebih luar biasa lagi di waktu-waktu depan ya Tuhan. Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Benarlah ya Tuhan. Anugerah-Mu menolong setiap kami untuk menikmati, mengalami Engkau lebih dan lebih lagi. Bahkan dimampukan kami ya Tuhan untuk terus ada senantiasa dalam tuntunan Roh Kudus, hidup dalam kebenaran ya Tuhan. Tidak dibiarkan hidup kami melenceng. Karena kami tahu kebenaran firman Tuhan malam hari ini itu mengubahkan prinsip hidup kami yang salah kepada kebenaran yang sesungguhnya dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kira lepas kata nama Sang. Dan Kau membawa setiap kami ya Tuhan dimampukan untuk mengakses segala kekayaan surgawi yang diperuntukkan bagi kami gereja Tuhan. Generasi ini dan generasi berikutnya akan dibawa untuk terus menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan kekayaan-kekayaan bangsa benarlah mengalir atas gereja ini, atas generasi sekarang dan generasi selanjutnya. Dimampukan kami untuk mengakses segala yang terbaik yang daripada Tuhan, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa dalam nama Yesus. Gereja-Mu di tempat ini, bahkan di kota-kota lain, terus menggenapi, mengerjakan firman Tuhan, mengerjakan amanat agung. Hidupnya terus berdampak, mengubahkan kota-kota di mana gereja-Mu ditempatkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa Yesus menolong kami, memberkati kami, menjawab setiap doa-doa yang kami naikkan, melebihi apa yang kami pikirkan. Terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan yang sedang dikerjakan gereja Tuhan saat ini. Kita akan memberikan persembahan diiringi dengan paduan suara oleh adik-adik kita, mungkin anak-anak kita di tim paduan suara teenager dan youth. Namun sebelumnya saya undang untuk Bapak Ibu Saudara semua untuk kita bisa bersama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menikmati anugerah-Mu yang luar biasa malam hari ini Tuhan. Kami merasakan lawatan-Mu secara pribadi atas kami Tuhan. Jadilah seluruh kehendak-Mu itu Tuhan atas kami. Kami mengimani dan kami mau menerima apa yang menjadi janji Tuhan, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami berikan persembahan. Apa yang kami berikan ini merupakan berasal daripada-Mu saja Tuhan. Tuhan sendiri yang mengkuduskannya, dan kami mau memberikannya dengan sukacita dari hidup kami Tuhan, dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mulia
Pujilah Dia, sebab namanya besar. Pujilah Dia, sebab karyanya nyata bagi kita semua. Biarlah semua yang bernafas memuji namanya. Kiranya kasih yang besar dari Allah dan kehangatannya yang mulia senantiasa menyertai setiap langkah kita. Biarlah sukacita Natal senantiasa memperbaharui hidup kita. Selamat Hari Natal. Saya undang untuk semua bisa bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, terjadilah janji-janji Tuhan. Tahun 2022 menjadi tahun pemulihan bagi hidupmu, karena engkau bangkit dan bersinar. Di dalam nama Yesus, setiap kita berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Demikianlah serangkaian ibadah Natal gabungan GKKD Semarang dan wilayah pengayomannya di tahun 2021 saat ini. Namun sebelum acara ini dilanjutkan di masing-masing satelit, kita akan menerima pesan Natal dari para pemimpin kita yang terkasih. Bangkitlah dan bersinarlah.
Shalom Gereja Tuhan, keluarga besar Gereja Kristen Kemah Daud yang berada di kota Semarang, yang ada di luar kota, bahkan yang ada di luar pulau. Biarlah Natal kali ini membawa kebangkitan dan terang Tuhan bercahaya atas kita semua, sehingga kita menjadi jalan bagi banyak orang datang kepada Kristus. Damai di bumi, damai di hati, damai bagi kita sekalian. Gereja Tuhan, mari kita memaknai Natal sebagai kabar sukacita. Yesus jalan keselamatan dan kehidupan bagi semua orang. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita sekalian. Marilah Gereja Tuhan, kita menjadikan Natal ini sebagai jawaban bagi banyak orang dan terang bagi banyak orang. Shalom, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita memaknai Natal dengan hidup yang semakin mengasihi Tuhan. Selamat Hari Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Bangkitlah dan bersinarlah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selesai sudah rangkaian acara kita ibadah dan perayaan Natal GKKD tahun 2021 saat ini, dan terkhusus untuk satelit Bubaan kita sudah selesai dengan door prize yang kita terima malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad.
semua. Sampai jumpa tahun depan.